Selamat hari Selasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat ke-13 dan ke-14. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkan kebenarannya. Tuntunlah kami. Dan kiranya oleh kebenaran itu sekali lagi kami diperingatkan supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan hidup kami dituntun untuk melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari Matius pasal 23 yang secara khusus Tuhan membicarakan tentang bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, ya. Nah, saudara-saudara, saya mau ingatkan bahwa tidak semua ahli Taurat dan orang Farisi itu orang yang jahat, ya. Tetapi Tuhan melihat di dalam kesalahan-kesalahan mereka justru bisa melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saya percaya bagian ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang merasa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita ini bisa melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Nah, bagian yang kita baca ini mulai ayat 13 sampai 26 itu kita akan menemukan 8 kali celaka gitu ya. Tuhan mengatakan di awal ayat 13 itu celakalah kamu, ya. Nanti ayat 14 juga celakalah kamu, ya. Lalu ayat yang ke-15, ayat ke-16, ayat 23, ayat 25, ayat 27 dan ayat 29, ya. Bagian-bagian itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang mesti kita waspadai sebagai orang-orang yang merasa diri mengasihi Tuhan, ya. Dan kiranya ini boleh menjadi introspeksi untuk kita. Bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain, tapi biarlah ini menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita melakukan hal ini? Kalau kita melakukan hal ini, saudara-saudara, mari kita bertobat dan kita kembali pada Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau memberi penjelasan dulu tentang ayat yang ke-14, saudara-saudara. Ayat ke-14 itu dikasih tanda kurung. Apa artinya tanda kurung itu? Artinya, saudara-saudara, dalam beberapa naskah yang tua, bagian itu tidak ada, ya. Jadi kita mesti sadar ya, Injil ini ditulis di akhir abad pertama, itu paling akhir ya. Jadi saudara-saudara, naskah-naskah tulisan itu diedarkan, begitu ya, disalin dan diedarkan pada jemaat-jemaat yang kemudian baru dikumpulkan di abad keempat kira-kira ya. Abad keempat. Nah, saudara-saudara boleh membayangkan selama ratusan tahun itu naskah-naskah itu disalin. Ada yang di papirus itu kertas pada zaman itu, atau mungkin di kayu-kayu dan sebagainya begitu. Yang paling banyak itu di papirus ya. Dan setelah orang-orang Kristen boleh beribadah bersama-sama, saudara bayangkan bukan karena virus corona ya. Tapi waktu itu karena penganiayaan orang Kristen itu tersebar di mana-mana. Dan karena itu Injil itu ditulis dan diteruskan. Nah, saudara-saudara ketika dikumpulkan di tahun 400
naskah-naskah kita itu yang paling tua umur itu, maka banyak sekali naskah ini ya. Dan ketika dicocok-cocokkan dan kemudian oleh bapak-bapak gereja itu mulai dikanonkan, dijadikan Alkitab yang resmi itu ya, setelah 100 lebih uskup katanya waktu itu ya berkumpul, bapak-bapak gereja mengumpulkan semua naskah tulisan rasul-rasul yang semua sudah mati itu, mereka kemudian menemukan gitu ya, ada bagian-bagian yang ada di tempat lain dan ada yang tidak ada. Nah, karena itu dalam Alkitab kita itu kita menemukan ada beberapa tanda kurung ini ya, ada beberapa tanda kurung. Yang artinya beberapa naskah tua itu mencantumkan itu, tapi ada beberapa naskah yang tidak. Nah, saya bersyukur ya, Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa ini ada dan ada yang tidak mencantumkan ya. Ada banyak tafsiran, ada yang mengatakan itu barangkali ditambahkan atau barangkali hal itu tidak dikutip karena sesuatu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat 14 itu kira-kira begitu. Sehingga dalam banyak tafsiran yang saya baca, bagian itu tidak dibahas ya. Nah, saya sendiri merasa karena itu ada di Alkitab kita dan itu ada ditulis di situ, saya akan membahas juga meskipun secara ringkas ya. Nah, karena itu hari ini kita akan bahas dua celakalah, begitu ya, dua celakalah, yaitu ayat 13 dan 14 yang menurut saya itu bisa menjadi satu ya, bisa menjadi satu. Baik, itu penjelasan di ayat untuk ayat 14 itu. Ya saudara-saudara, bagian firman Tuhan di ayat 13 sampai ayat 26 itu bicara tentang beberapa hal yang umum, yaitu yang pertama mengenai celakalah itu ya. Apa kata celakalah ini? Saudara, kata celakalah itu dalam bahasa Yunaninya itu bunyinya adalah oai ya, oai ya. Yang artinya itu katanya menurut William Barclay bukan hanya sebuah kemarahan, tapi itu satu kata yang kalau diterjemahkan itu bisa artinya ada kesedihan di dalamnya. Celakalah, tadi Tuhan di sini bukan sekedar mengutuk. Tuhan itu ada marah campur sedih ya. Karena apa? Karena orang-orang itu melakukan apa yang tidak benar, begitu ya. Apa yang tidak benar. Sebagian orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang yang baik itu pengajar-pengajar bahkan itu melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Ada duka cita di dalam hati Tuhan ya. Dan kata yang kedua yang muncul berkali-kali nanti adalah munafik ya. Arti kata munafik yaitu hypocrites dalam bahasa aslinya itu semula sebetulnya artinya orang yang menjawab. Jadi orang yang menjawab pertanyaan ya. Kemudian katanya arti kata itu berubah sebagai orang yang bercakap-cakap atau bertanya jawab di panggung ya, di panggung. Sehingga itu artinya kemudian menjadi aktor gitu ya, percakapan seorang aktor ya. Dan berikutnya arti kata itu berubah menjadi berpura-pura ya, dalam konteks ketika orang itu menjadi aktor, dia tidak menjadi dirinya sendiri begitu kan. Dia memainkan sebuah peran ya, dan kemudian berkembang lebih jadi negatif. Kata munafik ini artinya orang yang pakai topeng. Nah ya, kalau saudara menjadi seorang aktor, saudara memerankan orang lain. Engkau bukan dirimu sendiri, engkau seperti memakai topeng. Nah ya, sehingga dalam arti yang berikutnya itu menjadi hal yang buruk. Artinya apa? Itu kepura-puraan ya, bukan dirimu yang sesungguhnya. Dan itulah yang berkembang di masyarakat pada zaman Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang-orang munafik, itu dalam arti yang terakhir itu barangkali orang yang pakai topeng, yang bukan dirimu sendiri, yang berpura-pura menjadi orang yang saleh, begitu ya, tetapi engkau sendiri di dalamnya tidak saleh. Engkau berpura-pura menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, padahal sebetulnya kamu tuh mengasihi kedudukan, mengasihi uang dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudara, itu yang dipakai kata munafik. Sehingga kalau kita membaca teguran Tuhan Yesus yang keras ini, celakalah kamu, hai orang-orang munafik, maka itu maksudnya adalah Tuhan itu bersedih,
Tuhan tuh berduka, Tuhan tuh marah karena orang-orang itu sudah menipu orang lain dengan penampilannya, ya. Penampilan yang baik tetapi sungguhnya menyesatkan. Nah, saudara, pada hari ini kita akan perhatikan dua hal mengenai hal itu, ya. Yang pertama, apa yang ditegur Tuhan? Katanya begini, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksud tuduhan Tuhan Yesus ini? Ya, yang mengatakan bahwa kamu itu menutup pintu bagi orang. Kamu tidak masuk, lalu bahkan kamu menghalangi orang untuk masuk. Nah, saudara-saudara, jika kita ini mau masuk kerajaan sorga, maka cara yang terbaik adalah tentu melakukan kehendak Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Itulah cara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kemudian menambahkan firman Tuhan itu dengan ribuan peraturan yang sudah kita bahas kemarin, ya, sampai 5 kitab lebih, ya, tentang bagaimana berpuasa, tentang bagaimana tidak bekerja dan halangan-halangannya. Dan kemudian mereka bukannya mengajarkan firman Tuhan, tetapi kemudian mereka mengajarkan aturan-aturan yang banyak itu. Dan mereka mengatakan, kamu tidak bisa masuk surga karena hanya menaati firman Tuhan. Kamu mesti menaati hukum-hukum yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu. Nah, itu dia, ya. Lalu kemudian kebenaran untuk mentaati hukum itu yang menjadi hakim bagi mereka, apakah mereka itu masuk surga atau tidak. Dan karena itu kemudian orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat ini membuat orang-orang itu kemudian sibuk melakukan hukum-hukum itu, dan mereka tidak lagi membawa hati mereka itu dekat pada Tuhan, mengasihi Tuhan, menunjukkan kasih dan anugerah, tetapi mereka menjadi kemudian seperti orang-orang Farisi itu menjadi legalistik. Nah, itu dia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya. Lah, sementara mereka sendiri tidak masuk. Maksudnya apa? Itu maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, sementara kamu sendiri tidak benar, kamu sendiri ditolak oleh Tuhan, kamu sendiri mengikatkan diri pada hukum itu yang membuat kamu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ketika orang mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kau menghalanginya dengan cara apa? Menyeretnya untuk bersama-sama dengan kau melakukan hukum-hukum itu. Itu maksudnya, ya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya kalau kita membaca ayat 14, dikatakan alasannya adalah sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua ini bicara tentang bagaimana mereka mengelabui. Secara khusus Tuhan Yesus menunjuk pada janda-janda, rumah janda-janda. Artinya ini adalah orang-orang sebenarnya membutuhkan, orang-orang yang tidak ngerti, ya. Kita mengerti janda-janda pada zaman dulu itu adalah orang-orang yang tidak mampu, yang didukung. Nah, orang-orang Farisi ini kemudian menunjukkan dukungan dengan apa? Katanya dengan mendoakan mereka panjang lebar dengan indah, ya, yang membuat para ibu-ibu yang tidak punya suami ini kemudian begitu menghormati mereka. Lalu mereka tuh menuntun orang-orang yang menghormati mereka itu pada aturan-aturan mereka, tidak menuntunnya kepada firman Tuhan, tidak menuntunnya untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak menuntunnya untuk mengenal hati Tuhan, tetapi mereka menuntun orang-orang itu untuk melihat kesalehan-kesalehan mereka dan kemudian membuat mereka itu menjadi tokoh, ya, yang dikultuskan, ya, yang dihargai. Dan kemudian mereka menuntun orang-orang itu kepada kebenaran mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, bagaimana kita harus menyadari bahwa kita pun bisa jatuh pada hal yang sama. Yaitu apa?
kita memakai kebenaran kita sendiri untuk menggantikan kebenaran Allah. Saudara-saudara sekalian, ini bahaya dari pengajar-pengajar ya, dari pemimpin-pemimpin. Yaitu kita di dalam mengikut Kristus, kita tuh mempunyai gagasan-gagasan. Kita mempunyai ide-ide, kita mempunyai standar-standar. Dan kemudian kita mulai menerapkan ide kita, gagasan kita itu pada orang-orang. Kita mengajarkan pengajaran-pengajaran yang baik, motivasi-motivasi, saudara-saudara, yang sepertinya lebih menyentuh daripada firman Tuhan itu menggantikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menuntun mereka untuk mengikuti caraku, kesalehanku, kebaikanku, dan kita lupa untuk menuntun mereka kepada Tuhan, untuk mengingatkan mereka bahwa kita ini adalah orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Ya, saya bersama-sama dengan kalian itu harus mencari Tuhan. Ketika kita itu merasa diri begitu hebat, dan kemudian kita itu membuat orang-orang itu mengagumi kita, ajaran kita, kesalehan kita, doa-doa kita. Saudara-saudara, itu yang pertama membuat kita sendiri tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat ya, orang-orang Farisi itu tidak masuk di dalam kerajaan itu, karena dia pun ditolak. Ya, maksudnya orang Farisi yang salah, saudara ya, bukan orang Farisi yang sungguh-sungguh ya. Ini adalah orang Farisi yang munafik itu ya, yang mengatakan ini kebenaran Tuhan, tapi sungguhnya itu adalah idenya sendiri, gagasannya sendiri. Yang kedua, dengan cara itu, saudara-saudara, kita bisa mencelakakan orang lain. Itu yang membuat Tuhan Yesus itu marah. Tuhan Yesus itu sedih. Dan Tuhan mengatakan, sebab itu kau pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Yang pertama, mari kita selalu sadar, kita adalah orang yang berdosa. Kita semua bisa jatuh di dalam ide-ide kita sendiri, di dalam kebenaran-kebenaran kita sendiri. Kita bisa menghakimi orang lain dengan cara yang tidak benar. Saudara, mari kita selalu ingat bahwa kita ini orang berdosa dan kita ini harus selalu bertobat. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Saya tidak lebih baik daripada orang lain, tidak lebih baik daripada saudara, sekalipun misalnya saya itu pendeta ya. Jabatan, kedudukan, kepandaian, teologi tidak menjadikan kita itu lebih rohani. Tidak, saudara. Itu pengetahuan yang banyak. Tapi apa yang benar di hadapan Tuhan? Kalau kita ini rendah hati dan lemah lembut, ya, kalau kita miskin di hadapan Allah dan kita bersedia diajar oleh Allah setiap hari. Yang kedua, mari karena itu kita saling mendoakan, saudara-saudara, saling mendoakan, karena sungguh semua kita bisa jatuh. Ya, yang ketiga, jangan mengkultuskan orang, jangan mengikuti orang, tapi kita mengikuti Tuhan. Apa yang buat kita diselamatkan? Jikalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kalau kita tinggal bersekutu dengan Dia, ya, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu akan berbuah banyak. Artinya kamu akan diberkati Tuhan, ya, dan kamu akan beroleh upah yang kekal. Saudara-saudara, mari kita memegang kebenaran itu dan mari kita hidup di dalam kebenaran itu, ya. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenarannya. Buatlah kami untuk selalu sadar akan kelemahan kami. Tolonglah kami bukan menuntun orang pada diri kami sendiri, tapi kami boleh menuntun orang selalu kepada Tuhan. Dan biarlah kami sungguh menyadari kelemahan kami, dan kami berharap kepada pertolongan dan keselamatan yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara.
kita bertemu nanti sore. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak mengerti, nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.